Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan nama saya Sonia Gultom dengan NIM 2013081006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengenalan perusahaan, manajemen, dan organisasi perusahaan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi perusahaan, ciri-ciri perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, fungsi manajemen perusahaan, dan organisasi. Baik, yang pertama definisi perusahaan. Nah, perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur, dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ini diselenggarakan untuk mencari keuntungan atau melalui transaksi atau usaha. Baik, yang selanjutnya ada pun ciri-ciri dari perusahaan. Ciri-ciri perusahaan itu ada yang pertama koordinatif. Nah, koordinatif itu berarti diperlukan koordinasi oleh semua pihak untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan. Nah, yang kedua adalah lokasi. Berarti lokasi ini berada pada suatu tempat dalam kawasan geografis yang jelas. Yang ketiga, operatif. Nah, berarti terdapat aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa. Yang keempat ada formal. Formal berarti tunduk pada segala peraturan yang telah ditetapkan setelah memenuhi persyaratan pendirian. Dan yang terakhir adalah pelayanan bersyarat. Nah, itu berarti keberhasilan yang dicapai perusahaan sesuai misi yang ada. Baik, selanjutnya, adapun dari bentuk-bentuk perusahaan, yang pertama perusahaan perseorangan, yang dimana perusahaan perseorangan ini adalah jenis badan usaha yang dimiliki satu orang. Yang kedua adalah persekutuan firma. Persekutuan firma adalah jenis perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah perusahaan di bawah satu nama yang sama. Yang ketiga adalah persekutuan komandinter atau CV. Adalah jenis perusahaan yang beranggotakan minimal dua orang, yakni satu orang anggota sekutu aktif dan satu orang sekutu kombaniter atau pasif. Baik, yang ketiga adalah manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Nah, menurut Georg R. Terry pada tahun 1997, manajemen perusahaan adalah uh, strategi atau proses yang berbeda, terdiri dari perencanaan atau planning, penyusun atau organizing, pengarahan atau actualing, dan pengendalian atau controlling. Baik, selanjutnya, adapun yang selanjutnya itu fungsi manajemen. Um, Manajemen perusahaan dalam perusahaan atau organisasi memiliki beberapa eh, fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah penyusunan atau rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha. Yang kedua adalah perorganisasian atau organizing. Itu adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi tugas sesuai kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, pengarahan menggerakkan atau actualing. Nah, actualing ini menggerakkan atau dibutuhkan setelah tugas yang dibagi pada individu atau sekelompok yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Yang dimaksud adalah fungsi manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah koordinasi atau coordination, yang dimana untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai dengan impian bersama. Baik, yang terakhir adalah organisasi. Menurut Katz dari Rosenfink, organisasi perusahaan adalah yang terdiri dari orang yang berorientasi pada tujuan suatu subsistem manajerial, teknik struktural, dan psikososial subsistem yang lebih luas. Nah, terdapat jenis struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama struktur fungsional, yang kedua matriks, yang ketiga komite atau proyek, yang keempat ada struktur tim, dan yang kelima adalah leading and staff.
Baiklah, berikut adalah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak pantas, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.